Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Internet of Things ke-7 dengan beranggotaan Muhammad Adam, Harul Surya, Said Yadarmawan, Ralph Jeremy, dan Andre Agung akan membahas tentang badan usaha bisnis yang akan saya mulai dari pengertian. Sumber atau orang yang pertama yang saya pilih yaitu Alan Afwah. Maksudnya bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri. Orang yang mengusahakan uang dalam waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut entrepreneur. Lalu sumber yang kedua yaitu Dominic Salvatore. Badan usaha adalah suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengkoordinasikan sebagai sumber daya untuk tujuan memproduksi atau menghasilkan barang-barang atau jasa untuk dijual. Dari pengertian badan usaha yang diungkapkan oleh para ahli, maka bisa ditarik sebuah benang merah jika sebuah badan usaha merupakan kegiatan produksi barang untuk kedepannya distribusikan kepada masyarakat luas guna mendapatkan keuntungan. Dengan peranan badan usaha tersebut sekaligus berpedoman atas peranan badan usaha, nantinya roda perekonomian akan bisa berjalan dengan lancar. Jenis-jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, badan usaha agraris. Kegiatan dari badan usaha ini adalah mengelola sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Dan badan usaha ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi berupa manfaat yang lebih dari sebelumnya kepada masyarakat. Contohnya seperti peternakan, perikanan, dan perkebunan. Yang kedua, badan usaha ekstraktif. Kegiatan dari badan usaha ini adalah mengambil apa yang telah disediakan oleh sumber daya alam. Namun, pengelolaan badan usaha ini memerlukan kehati-hatian, karena badan usaha ini perlu memperhitungkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui serta pemulihan alam pada sumber daya masih bisa diperbarui untuk dijaga kelangsungannya. Contohnya seperti pertambangan, perminyakan, perikanan laut, dan kehutanan. Yang ketiga, badan usaha perdagangan. Kegiatan dari badan usaha ini adalah membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya, yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Contohnya seperti swalayan, minimarket, dan supermarket. Yang keempat, badan usaha industri. Kegiatan dari badan usaha ini adalah mengelola bahan baku menjadi barang jadi atau bahan siap pakai, yang sering juga disebut dengan perusahaan manufaktur. Industri merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu, industrialisasi juga dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Contohnya industri elektronik, industri tekstil, industri kimia, dan industri farmasi. Yang kelima, badan usaha jasa. Kegiatan dari badan usaha ini adalah untuk memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Karakteristik bisnis jasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Yang kedua, menjual jasa adalah kegiatan utamanya. Yang ketiga, harga dari jasa tidak dapat ditentukan secara pasti, dan yang keempat, tidak mempunyai harga pokok. Contohnya seperti bank, biro perjalanan, asuransi, salon, dan leasing. Oke semuanya, karena kita tadi udah mengetahui apa itu pengertian dan jenis-jenis badan usaha, maka saya akan menjelaskan bentuk-bentuk badan usaha. Oke, yang pertama ialah perusahaan perseorangan. Jadi perusahaan seorangan ada perusahaan yang dibangun oleh seorang pengusaha saja. Karena itu jenis usaha ini tergolong kecil dan sederhana. Ciri-ciri badan usaha ini ialah produksi barang atau jasa yang dihasilkan berskala kecil dengan menggunakan alat produksi yang juga sederhana. Hal ini disebabkan modal usaha dari pengusaha sendiri yang sangat minim. Contohnya kayak kita ini sebagai mahasiswa ingin memulai suatu usaha, bisa tuh kita buat kayak kafe atau angkringan gitu kan. Nah, yang kedua ialah persekutuan perdata.
Bentuk-bentuk badan usaha yang kedua adalah persekutuan perdata. Jenis usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian kerjasama, termasuk kesepakatan untuk membangun usaha dengan menggunakan nama perusahaan bersama. Kesepakatan di dalam badan usaha ini tidak hanya mengatur tentang kisaran modal yang harus dikeluarkan oleh setiap pemilik, tapi juga pembagian keuntungan yang dibagikan secara adil. Jadi seandainya kalau kita ingin membuat usaha, kita misalnya kekurangan modal atau gimana, kita bisa ngajak kawan kita tuh kayak, yuk kita buat kafe barengan. Nah nanti hasil profitnya kita bagikan secara adil gitu. Yang ketiga ialah persekutuan firma. Jadi persekutuan firma itu adalah badan usaha yang dijalankan sama seperti perdata. Tapi bedanya, kalau persekutuan firma ini, jika salah satu pemilik firma berhutang, maka seluruh pemiliknya menanggung hutang tersebut gitu. Selain itu, tanggung jawab atas pembayaran hutang tidak semata-mata dibebankan pada penyetoran modal saja, tapi harta atau aset pribadi juga harus disetorkan tergantung kesepakatan bersama. Nah, yang keempat ialah persekutuan komanditer. Jadi persekutuan komanditer itu dibagi dua pemilik gitu. Yang pertama ialah aktif. Nah, jadi pemilik aktif itu adalah orang-orang yang bekerja sama mengelola usaha. Jadi dia mengorganisir usaha tersebut. Nah, yang kedua pasif adalah orang yang hanya menyumbangkan modal saja. Biasa kita dengar pasif ini sebagai investor gitu. Nah, tokohnya itu yang terkenal tuh Warren Buffett gitu. Jadi sedangkan untuk keuntungan maupun kerugian yang dibebankan kepada pemilik pasif ditentukan dari kesepakatan di awal. Apakah dibagi dengan porsi rata atau sebaliknya. Regulasi hukum untuk badan usaha ini biasanya berupa akta notaris. Akan tetapi itu tidak menjadi syarat mutlak dalam pendirian usaha. Nah, yang kelima, perseroan terbatas (PT). Nah, ini perusahaan ini udah skala besar ini, udah bisa bikin pabrik gitu. Contohnya pabrik rokok, PT Sempurna gitu kan, udah besar lah. Nah, jadi PT ini adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham. Sedangkan yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan modal terbesar. Nah, di dalam perusahaan yang berbentuk PT ini, modal saham bisa diperjualbelikan sesuai perjanjian. Artinya, yang memiliki modal terbanyak di perusahaan tersebut selalu dinamis. Maka dari itu, pemilik suatu PT bisa permanen, bisa pula berganti tergantung kepemilikan modal sahamnya. Jadi, perseroan terbatas atau PT ini adalah bentuk badan usaha yang paling banyak di Indonesia. Bahkan perusahaan-perusahaan jenis ini banyak yang menggalang kerjasama dengan pemerintah. Yang keenam ialah perusahaan negara umum atau Perum. Nah, jadi Perum ini adalah badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan maslahat. Untuk badan usaha ini, jenis semua modalnya murni dari pemerintah. Nah, ya, tapi ada juga lah menjalin kerjasama bersama pihak swasta. Jadi kesimpulannya menurut saya ialah apapun bentuk badan usaha yang diterapkan, yang paling penting itu adalah pembukuan, akuntan. Jadi pembukuan adalah hal yang paling penting dan harus ada dalam setiap usaha. Kalau menurut peribahasa gini, pembukuan itu adalah bahasa bisnis yang berguna untuk mengetahui pengembangan bisnis berdasarkan laporan keuangan yang tersaji. Ya. Jadi jika usaha tidak memiliki pembukuan yang baik, maka bisa dipastikan bahwa usaha tersebut akan sulit berkembang karena tidak memiliki laporan yang jelas tentang keuangan usaha. Terima kasih. Selanjutnya, fungsi badan usaha. Fungsi badan usaha ada 3. Yang pertama, fungsi komersial. Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan, badan usaha menciptakan suatu produk yang berkualitas dan harga bersaing. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial badan usaha bersangkutan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam ketenagakerjaan, badan usaha harus memprioritaskan badan usaha dengan tenaga kerja yang ada di sekitar lokasi tersebut. Dan yang ketiga, fungsi pembangunan ekonomi. Badan usaha merupakan mitra
pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan tentang badan usaha bisnis. Jadi, di dalam badan usaha bisnis itu terdapat 3 perbedaan. Yang pertama, yaitu ada perusahaan perseorangan atau individu. Perusahaan perseorangan atau individu adalah badan usaha kepemilikannya yang dimiliki oleh satu orang. Jadi, semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil. Terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi yang sederhana. Contoh, perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, dan pedagang asongan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ada perusahaan atau badan usaha persekutuan atau partnership. Maksudnya, badan usaha persekutuan yaitu sebuah badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, badan usaha persekutuan ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu ada CV. CV adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara setiap anggota. Jadi, satu pihak dalam CV mengelola secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Nah, itu CV. Yang kedua, ada firma. Firma adalah suatu bentuk badan usaha persekutuan yang dimana bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Nah, itu tadi penjelasan dari badan usaha persekutuan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Nah, badan usaha milik negara ini memiliki 3 macam, yaitu ada Perjan, Perum, dan yang ketiga yaitu Persero.